Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tita Sayakti selaku dosen pengampu mata pembelajaran IPA di MISD dan semua teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan online. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, kelompok peredaran darah manusia yang beranggotakan Risma Ayumei Safianingrum, Sela Noviana, Syadan David Firmansyah, dan saya sendiri Vera Etiani Putri. Di sini kami akan membahas tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video atau gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsi pada manusia secara rinci. Kemudian dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggambar dan mengetahui cara kerja organ peredaran darah pada manusia secara rinci dan jelas. Kemudian di sini langkah-langkah kegiatannya ada 3 kegiatan, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Pada kegiatan pendahuluan di sini ada kegiatan yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, menanyakan kabar, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional. Jadi seperti biasa, guru masuk ke dalam kelas, kemudian mengucapkan salam, terus menanyakan kabar dan memimpin untuk berdoa, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi atau semangat. Sebelum memulai pelajaran, guru itu diwajibkan untuk mengecek kehadiran peserta didik guna untuk mengetahui siapa saja yang hadir dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, guru melakukan apersepsi tentang materi sebelumnya dan materi yang akan dibahas. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, guru itu harus mengulas sedikit materi yang sudah dipelajari di minggu yang lalu. Kemudian juga memberikan sedikit informasi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan, langkah-langkah, dan manfaat dari materi yang akan dibahas. Terus ada kegiatan inti. Ini adalah inti dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan LKPD. Jadi setelah guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, itu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok agar lebih memudahkan peserta didik dalam mendapatkan informasinya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat dan mengamati video atau PPT. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, itu guru sudah harus menyiapkan media, alat, dan sumber pembelajarannya harus sudah disiapkan secara matang agar pada saat pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengumpulkan dan mencatat materi-materi yang penting dan diskusikan kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Jadi pada saat siswa itu melihat video, siswa itu juga mencatat sedikit-sedikit materi yang ada pada penjelasan video tersebut guna untuk mendiskusikan dan menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan oleh gurunya. Kemudian peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Siswa bersama guru membahas materi yang sudah dipelajari. Jadi ini guru berperan di akhir. Setelah siswa mendiskusikan materi yang didapatkan, mendiskusikan materi yang dibahas setiap kelompok-kelompoknya, kemudian guru memberikan penjelasan di akhir. Misalnya seperti itu. Kemudian kemudian ada kegiatan penutup akhir pada kegiatan. Yang pertama yaitu siswa diberikan penugasan membuat gambar organ manusia dan fungsinya secara rinci untuk diambil penilaiannya. Nah, tadi sebelumnya kan siswa sudah disuruh untuk melihat video dan mengamati video. Jadi siswa tahu seperti apa organ-organ manusianya, seperti apa fungsinya. Kemudian untuk mengambil penilaiannya, guru meminta siswa untuk menggambar
apa yang sudah diamati sebelumnya. Ini gunanya untuk agar pendalaman materi siswa itu dapat mendalami materi secara jelas, seperti itu. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Guru memberikan refleksi dan kesimpulan. Jadi setelah kelompoknya itu menjelaskan materi-materi dan mengumpulkan LKPD-nya, di sini guru akan menilai, dan apabila ada kelompok yang terbaik, yang dianggap terbaik, itu diberikan hadiah atau reward guna untuk menarik semangatnya siswa. Kemudian menyanyikan lagu daerah dan diakhiri dengan berdoa. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, siswa dan guru menyanyikan lagu daerah dan dipimpin untuk berdoa. Mungkin itu saja rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Risma Ayu Mesyafianingrum. Selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi. Untuk penilaian menggunakan penilaian sikap, sedangkan untuk evaluasi menggunakan penilaian kinerja. Dalam penilaian sikap dibagi lagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam sikap spiritual, aspek yang diamati seperti berdoa, berperilaku syukur, taat beribadah, dan toleransi. Sedangkan dalam sikap sosial, aspek yang diamati yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti, kreatif, dan peduli lingkungan. Aspek tersebut diisi dengan skor sesuai kriteria. Skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup, skor 1 untuk kriteria kurang. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja, keterampilan yang dilatihkan seperti 1. Menggunakan alat dan bahan dengan tepat. Yang kedua, menggunakan gambar secara tepat, indah, dan rapi. Yang ketiga yaitu menggunakan waktu dengan efektif. Yang keempat yaitu keselarasan antara organ dan fungsinya secara rinci. Yang kelima yaitu saling bekerja sama antar anggota. Skor dalam penilaian kinerja ini antara 1 sampai 5. Selanjutnya yaitu LKPD. LKPD adalah lembar-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Prinsipnya, LKPD adalah tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapot, tetapi hanya diberi penguatan bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya, serta diberi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ini merupakan bahan pembelajaran yang cetakan yang paling sederhana karena komponen isinya bukan pada materi, akan tetapi pada pengembangan soal-soal serta latihan. Selain itu, LKPD sebagai penunjang untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses belajar, dapat mengoptimalkan hasil belajar. LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep atau menyampaikan konsep baru, atau pada tahap pemahaman konsep, tahap lanjutan dari pemahaman konsep. Karena LKPD dirancang untuk membimbing peserta didik dalam mempelajari topik. Pada tahap pemahaman konsep, LKPD dimanfaatkan untuk mempelajari pengetahuan tentang topik yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu penanaman konsep. Beberapa fungsi dalam penggunaannya yaitu yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa minimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan siswa. Kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, serta memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Materi selanjutnya yaitu media pembelajaran. Model pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia.
Alasan pemilihan media pembelajaran tersebut yaitu alasan kami memilih media pembelajaran audiovisual karena media ini menggunakan dua indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran, sehingga dapat memudahkan siswa memahami suatu materi, terutama untuk siswa SD. Siswa lebih dapat berkonsentrasi. Pemilihan media tersebut juga dapat membuat kelas lebih kondusif karena siswa dapat fokus pada materi yang dibuat menarik untuk siswa SD. Dengan media ini, maka proses belajar tidak berlangsung secara monoton dan dapat menambah mood atau semangat siswa belajar kembali. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia beserta fungsinya. Yang kedua yaitu setelah melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang sistem peredaran darah manusia beserta fungsi dengan tepat. Yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik memahami materi dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu mengarahkan peserta didik agar lebih berkonsentrasi. Yang kelima yaitu membuat pembelajaran bervariasi, menyenangkan dan tidak membosankan sehingga siswa bersemangat dalam belajar. Bahan atau alat untuk membuatnya yaitu yang pertama video pembelajaran, yang kedua LCD proyektor, yang ketiga yaitu laptop. Proses pembuatan, guru mendownload materi pembelajaran berupa video pembelajaran dan YouTube, atau guru dapat membuat video sendiri atau guru juga membuat materi PowerPoint. Langkah-langkah menampilkan media pembelajaran di hadapan siswa. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua nyalakan LCD proyektor. Yang ketiga sambungkan laptop pada LCD proyektor. Yang keempat guru menampilkan tujuan pembelajaran. Yang kelima putar video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah manusia. Yang keenam guru mengarahkan siswa untuk menyimak video tersebut. Yang ketujuh, setelah video itu selesai, guru melanjutkan menjelaskan materi lewat PowerPoint. Yang kedelapan, setelah video dan materi PowerPoint selesai, siswa diperbolehkan bertanya mengenai hal yang kurang dipahami dari video tersebut. Yang kesembilan yaitu siswa dan guru melangsungkan diskusi. Yang kesepuluh yaitu guru memberi kesimpulan terhadap materi.